Sekarang memang ini butuh pengorbanan ya Ibu, Bapak. Mungkin Anda harus melakukan 3 kali seperti ini, sampai anak itu merasa bahwa, "Ya ini benar, saya nggak akan bisa." Dan kita harus konsisten ya. Jangan sekarang pertama kali Ibu menang, kedua kali dia menang karena Ibu lepas, ketiga kali baru Ibu menang lagi. Ah, itu not konsisten. Itu sulit untuk tercapai bahwa anak ini memberikan pelajaran ke anak bahwa, memukul itu dilarang. "Waduh, saya kadang menang, saya akan coba lagi sekarang. Kapan saya menang? Kapan saya kalah? Mungkin saya menang." Karena pengalaman-pengalaman yang dahulu-dahulu itu. Nah, hal ini yang, akan membuat kita akan tambah lama. Kalau kita konsisten, saya pikir tiga kali percobaan seperti itu anak sudah tidak akan melakukan pemukulan lagi. Karena konsekuensinya pemukulan langsung harus dilakukan hal ini. Jadi mereka tahu mereka dibeginikan karena memukul, gitu ya. Kalau Anda melakukan ini 1 jam setelah pemukulan, dia nggak tahu, kenapa saya diginiin. Jadi harus sebab akibatnya harus langsung. Kalau menghilangkan perilaku membanting atau membuang barang, nah ini lain lagi. Kalau anak kalau sudah membanting atau membuang barang sesuatu, dia harus mengambil barang itu kembali. Biasanya anak menolak. Dia nggak mau, dia resisten, nggak, tangannya dipegangin di dadanya dan dia tidak mau walaupun dia bisa, egonya, "Saya nggak akan mau mengambil barang itu." Tetapi kita pegang tangannya, hand to hand, jadi tangan kita di atas tangan dia, mengambilkan barang yang sudah dia buang ke tempat semula. Biasanya dibuang lagi. Nah, dibuang lagi, ambil lagi dengan tangan. Sampai dia juga capek membuang, akhirnya dia stop membuang. Saya juga kalau untuk anak-anak yang suka membanting atau membuang barang, saya pengennya Anda jangan menaruh barang-barang yang mudah pecah ya, yang masih anak bisa jangkau. Kalau kadang-kadang anak itu ya benda itu pecah karena terjangkau oleh anak, ya itu salah kita sendiri sebenarnya. Jadi kalau kita sudah tahu punya anak seperti itu, ya kita simpan barang-barang yang mudah pecah itu ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh anak. Nah, ini biasanya kalau anak menolak, kita prompt untuk mengambil dan mengembalikan ke tempat semula. Apabila setelah itu anak masih marah, nah, kalau biasanya ada anak ya karena dipaksa ini terus mungkin dia memukul kita karena kita memaksa mendrive dia untuk mengambil barang itu. Nah, kalau dia memukul pada waktu proses ini, lakukan proses yang seperti ini. Ya. Jadi ini dilakukan kalau dia mau memukul kita, memukul anak orang lain. Nah, itulah. Ini sepertinya itu punishment, tetapi yang tidak membuat anak trauma karena tidak ada rasa sakit di sini. Kita beri dia minum, tapi hanya satu, dia tidak bisa bergerak. Oke, itu materi saya. Sekarang saya ke pertanyaan. Mungkin Bu Yusita, oh ya untuk kartu di luar kartu ABK di negara luar, Korea juga pakai, jadi dikalungkan kemana-mana, dibawa, dan orang-orang yang lihat bisa jaga sikap untuk lebih care, entah itu di tempat umum atau dalam ruangan. Pasti langsung diperlakukan khusus. Moga-moga Indonesia lekas ada sosialisasi begini. Setuju Bu Yusita. Itu karena benar-benar kalau di luar sana mereka itu bisa naik bis sendiri,
turun bis sendiri, terus di kalungnya itu ada kunci rumahnya. Saya tahu waktu di Singapura itu mereka seperti itu, untuk anak-anak yang lebih high functioning ya, itu bisa dilakukan seperti itu. Maaf, dari Bu Susmi. Kalau anak saya jika keinginannya tidak dituruti suka memukul kepala, dada, atau tangannya dengan kepalan tangannya. Dan dia setelah melakukan hal tersebut suka bilang sakit, tapi tetap melanjutkan memukul dirinya jika masih marah. Selama ini kami jika melakukan hal tersebut kami pegang tangannya. Apakah ada hal yang lain untuk menghilangkan kebiasaan tersebut? Ibu bisa melakukan hal yang tadi saya tunjukkan itu. Ya, kalau Anda kita cuma memegang tangannya, bisa juga kadang-kadang kakinya tuh bisa ikut nendang-nendang, Bu. Ya, kalau di anaknya Ibu enggak, ya Ibu bisa pegang kedua tangannya. Tetapi kalau hanya Ibu dia sudah mukul-mukul kepalanya, apa ini, untuk membuat efek jera, kalau cuma kita pegang tangannya, dia kan masih bisa bergerak, Bu. Jadi di sini saya sarankan Ibu juga melakukan hal itu sebagai, sebenarnya kita itu, memberitahu anak, "Nak, ini loh Nak, cara marah yang benar itu bukan seperti itu. Bukan dengan pukul-pukul." Jadi di sini kita garis bawahi bahwa anak-anak itu boleh marah, tapi dengan cara yang benar. Begitu caramu memukul diri sendiri, memukul orang lain, maka akan kita bantu dia. Bantu untuk marah dengan cara yang benar, yaitu dengan cara dipegang. Dipegang itu sebenarnya untuk membuat dia ini ya, secara emosional itu dia berhenti, terus dia akan setelah berhenti, dia ada kesempatan untuk berpikir, apa ya yang saya alami? Jadi kita break, rantai apa ya, lingkaran setan itu, kita break, oke kita diam semua. Ya, tadi kan saya ngomong tidak ada kontak kata apapun pada waktu memegang, kita juga jangan ngomong, "Sudah kamu diem, kamu kamu kalau nanti diem saya lepas," gitu. Nggak usah nggak usah ada komen, nggak usah ada kontak mata, nggak usah ada orang lain, umpamanya kakaknya, adiknya yang lewat sana sini, dan kita cari tempat yang nyaman buat kita. Karena yang memegang di belakang anak itu capek itu. Jadi kita kalau bisa ambil sandaran di pojok gitu ya, di pojok atau sandaran tembok. Jadi kita nggak merasa capek. Jadi karena kita melakukan hal itu dengan apa ya? Dengan kasih sayang. Karena kita dengan hati seperti ini, kami membantu kamu, mengajarkan ke kamu untuk bisa marah dengan cara yang benar. Jadi, energi yang keluar dari kita itu adalah energi kasih sayang, bukan energi, "Uh, kamu akan saya," kita pengen keras dia gitu loh. Mungkin mau, "Biar kamu kapok kamu, kalau gini, kamu kapok." Nah itu biasanya, energi yang kita anukan itu, sambil marah, yang megangi juga marah gitu loh. Jangan seperti itu. Jadi kalau kita megangi marah, kita cenderung melukai anak ini karena kita memegangnya terlalu erat. Tapi kalau memegangnya dengan kasih sayang, kita akan memegang anak ini tidak perlu sampai kayaknya mau meremukkan tubuhnya gitu. Enggak, itu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Attitude kita, energi kita itu terasa kok ke anak. Ya, kalau kita diem aja ya, cuma kita pegang. Kalau dia meronta, kita mungkin pegangnya harus lebih erat. Tapi kalau dia nggak meronta, ya sudahlah, kita pegangin aja. Nah, dan kita lihat kalau nggak meronta, coba kita longgarkan pegangan kita. Oh, kalau dia mau memukul kita pegang lagi.
Nah, seperti itu. Kira-kira kira-kira ada pertanyaan nggak eee, dari ini ya, ada dari Pak Dedi ya, sebentar. Anak saya biasanya marah kalau minumnya dilarang. Tapi minumnya seperti kebanyakan, bisa 6 sampai 8 gelas sekali minum. Dia marah kalau minumnya dirasa kurang. Kami khawatir, Bu, dia kebanyakan minum. Bagaimana membatasi minum? Ini ada dokter ahli nggak ya di sini ya? Nah, karena ini rasa haus yang berlebihan itu apakah ada ini ya, Dok, dari dalam tubuhnya itu ada sesuatu yang membuat dia perlu minum banyak gitu ya, Dok? Karena ini saya tuh kalau secara saya, minum itu akan saya batasi umpamanya 1 gelas, tidak ada lagi. Nah, dia kan marah, ya. Eee, saya mau make sure aja kalau ke dokter ahli bahwa ini tidak ada sesuatu yang, istilahnya ada mungkin anak kita sakit memang butuh air banyak atau seperti apa. Kalau saya saya bisa kalau dia kasih minum 1 gelas umpamanya, 1 jam sekali saya kasih 1 gelas. Dan itu jamnya mungkin pakai jam yang ada bunyinya kring, begitu kring dia tahu dia boleh minum. Nah, itu cara mengontrol supaya dia nggak sekali minum, banyak. Atau kalau 1 jam itu terlalu lama buat dia, kita buat minum per 15 menit, tapi jangan 1 gelas ya, mungkin setengah gelas. 5 menit lagi minum setengah gelas, ya mungkin didikit-dikitin gitu loh. Nggak usah sampai setengah gelas, mungkin seperempat gelas. Kalau kita buat 5 menit kering, dia boleh minum. Tetapi eh, tambah lama durasi waktunya jangan 5 menit, melebihi 5 menit. Ya, karena kita kan nggak lucu minum per 5 menitan. Cuma ini hanya membuat dia tahu bahwa kamu boleh minum lagi kok nanti. Bukannya terus sekali minum ini, setelah itu dia nggak boleh minum. Itu. Jadi kita harus pakai clock atau sign yang dia bisa ngerti. Mungkin itu jam pasir yang kita beli 5 menitan atau jamnya handphone yang bisa kring gitu. Oke, itu dari saya Pak Dedi. Dari Bu Helena, apakah baik mendistraksi anak ketika marah, Bu? Terkadang ini shortcut biar cepat diam, tapi dia tidak belajar mengendalikan emosi atau perasaannya. Ya, kalau saya lihat-lihat, Bu. Kalau Ibu di luar sana, gitu, Ibu mendistraksi dia, nggak apa-apa, supaya nggak jadi bencana ya, Bu. Kita jadi tontonan orang kalau kita melakukan hal ini di luar. Tapi kalau di dalam rumah, mungkin kita harus menghadapi persoalan itu daripada kita mendistraksinya. Gitu. Itu ya Bu ya. Bu Murni, bagaimana cara berkomunikasi saat anak marah sehingga tidak merugikan orang lain dan diri? Kalau anak marah itu sulit diajak berkomunikasi, Bu. Dalam arti bukan sulitnya gimana? Percuma gitu loh. Kalau mau ngajak anak ngomong, kita membicarakan waktu dia marah di video atau di foto. Terus kita ajak anak kita untuk mendiskusikan kemarahan-kemarahan atau perilakunya dia waktu marah, pada waktu anak nggak marah. Nah, kalau kamu marah seperti ini, itu lihat, kamu akan dipegang seperti ini kan nggak enak toh. Nah, sekarang kamu boleh, kalau mama ngomong nggak boleh, nggak boleh. Bolehnya yang ini mungkin ada replacement-nya ya, ada barang penggantinya, ya dia lebih nurut. Jadi kita diskusikan itu, kita ngomong soal kemarahannya dia, bukan waktu anak marah, tapi waktu anak nggak marah. Nah, tapi kita kan butuh materinya. Jadi ibu buat video, buat foto waktu dia marah. Dan waktu kita pegangin dia supaya dia nggak bisa bergerak. Nah, oke, Bu Yusita.
Setuju sih, boleh aja, tapi maksudnya cara agar anak bisa tahu kapan boleh marah yang benar, mempertahankan pendapatnya, dan mana yang harus bisa diredam dengan sendiri. Mungkin proses ya Bu, tergantung oleh cara bagaimana, cara hadapinya bagaimana. Kalau saya kadang masih sering, oh ya ini sudah tadi sudah saya jawab. Jadi kalau anak marah, kita juga jangan menambah chaos untuk kita juga ngomong. Wis itu rame lah, seperti pasar, anak sudah teriak-teriak marah, kita juga ngomong, kita diem. Kita kita biasanya seorang ibu, ya pada waktu biasanya anak-anak seperti itu marah, bapaknya ikut marah. Karena dia merasa kalau mungkin maskulin itu mendapatkan tantangan bahwa, "Kok kenapa anak saya seperti itu? Wah, enggak bisa, kamu enggak boleh gini-gini." Nah, setelah bapaknya marah, saudaranya ikut marah. "Kamu sih rame aja gini ini." Wah, semua chaos. Nah, di sanalah fungsi kita sebagai mercu suara. Walaupun semua badai, semua terjadi badai, kita sebagai seorang ibu, kita diam, kita tenang. Karena kalau kita ikut bicara, nggak akan ada yang mendengarkan. Yang semua mau ikut ngomong. Ya, jadi lebih baik kita jangan ngomong, percuma ngomong nggak didengarkan, masa anak-anak yang lain nggak mendengarkan, suami juga nggak mendengarkan karena mereka sedang sibuk meluapkan kemarahannya. Jadi kita diem, kita lakukan apa yang kita bisa lakukan, yaitu dan hal yang untuk tadi dipegang itu, kita harus bicarakan dengan semua keluarga, meminta bantuan mereka kalau itu terjadi, tolong mama dibantu. Nah, semuanya yang tadi sudah saya katakan itu dikatakan, diberitahukan ke suami atau adik-adik, "Ya, Adik, pegangin ya, kamu pipis dulu, ya, kamu minum dulu, nanti kita pegangin, kamu bagian kaki ya, kamu bagian kepala, mama bagian tangannya yang di belakangnya." Nah, itu kita memang butuh bantuan anggota keluarga yang lain, gitu. Jadi itu, eee, kalau ibu menarik napas, itu boleh. Ya, tapi ibu sekarang harus bersiap-siap, kita ngomong ke diri kita sendiri, "Kalau nanti anak saya marah, saya akan tenang. Saya jangan ikut panik, saya tidak akan ikut marah. Tapi ada sesuatu yang bisa saya lakukan." Gitu. Oke, ada yang tanya lagi nggak ya? Oke, Bu V. Anak saya 7 tahun lagi suka mendorong-dorong sus, adiknya mama. Setiap kali dilakukan saya sudah kasih tahu tapi dia tetap diulang dan anak tidak merasa bersalah, kadang senyum-senyum. Saya tahu maksudnya dia bercanda tapi kan mendorong itu membahayakan. Bagaimana supaya anak tidak nah ini kan sebenarnya dia itu mau bergurau. Yang saya tadi ngomong bahwa mereka itu kebanyakan motorik kasarnya Bu, yang jalan. Jadi sebenarnya dia itu maunya cuman, mungkin tepuk-tepuk lah, tapi dia nggak mampu melakukan itu. Jadi ajarlah dia cara lain bergurau. Mungkin gini, "Tos," tos sama si adiknya mama ini, "Oke tos." Dengan itu dia tahu, "Oh dengan cara ini aku bisa ya berhubungan dengan orang lain." Mungkin pakai ini, apa namanya, kalau kita ada tos yang sekarang, tos siku, karena masa pandemi. Tos mungkin dengan, ini, apa, buku-buku tangan. Jadi nggak perlu tos, mungkin ada yang kita tahu tuh tos dengan, telapak tangan ya, pok gitu ya. Jadi tosnya tuh macam-macam. Tosnya mungkin dari tangan sama ke kaki, kakinya, ini adiknya mama ini yang mungkin udah tua. "Oke, kamu boleh tos ke sini." Nah, nanti adiknya mama juga tos dengan tangannya ke kakinya kakinya anak, gitu ya. Jadi macam-macam lah, bisa kita perkenalkan ke dia, tetapi yang mungkin dia lihat itu, mungkin dia pernah ngelihat, oh kalau kita, dorong-dorong gini mungkin mamanya waktu manggil-manggil gitu dengan cara, eee,
menepuk-nepuk atau apa, dia keliru. Mengadopsinya keliru dengan cara didorong. Mungkin seperti itu ya. Bu Apolonia, anak saya kalau dibuat kayak gitu malah dia tertawa. Jadi sepertinya bukan efek jerah, maaf belum, tapi salah tekan. Oke. Kalau anak ibu ya dibuat seperti itu, dia ketawa-ketawa. Ya kan mungkin kalau awal ketawa-ketawa, tapi kalau ibu lama dia sudah nggak ketawa. Apa anak ini memang ada anak yang pengen di hugging dari belakang, ya toh. Jadi huggingnya itu nggak usah terlalu, ibu lihat dia suka di hugging yang erat. Kalau dia suka di hugging yang erat, ya jangan erat-erat. Pokoknya dia nggak bisa bergerak karena nggak ada orang yang nggak suka kalau nggak bisa bergerak. Jadi tadi anak ibu ketawa-ketawa karena senang di hugging. Anak ini mungkin senang yang model, aku senang di hugging yang dengan erat. Ibu tahu Temple Grandin, dia punya mesin squeezer untuk dirinya sendiri. Mesin itu sebenarnya modifikasi dari mesin sapi yang bisa masuk ke, biasanya sapi itu sebelum disembelih dia akan dicepit, Bu, badannya. Terus barulah dia disembelih. Ini cara-cara di Australia, saya nggak tahu di sini ya. Jadi dia karena pamannya punya peternakan, dia suka main-main di mesin yang untuk squeeze ini, apa ya? Squeeze itu meremas meremas tubuh gitu ya. Dan dia merasa senang di sana. Nah, kalau anak kita jenas seperti itu, kita hanya membuat dia nggak bisa bergerak. Modelnya mungkin bisa ditidurkan aja, Bu. Ditidurkan, dipegang, tapi nggak di-squeeze, nggak kita peluk dari belakang. Ditidurkan, bahu kita pegang, kaki kita pegang, tangan ada yang pegang. Udah, dia juga nggak bisa bergerak, tapi nggak ada efek squeeze-nya.